Ini hal yang menarik banget, kita akan ngebahas tentang ketika bisnis kita, misalnya ini bisnis kuliner mendapat review bintang 1. Banyak owner langsung panik, langsung marah. Padahal tidak semua review bintang 1 itu jelek. Nah, kita bahas ya, kenapa tidak semua review bintang 1 itu jelek, pertama, dan yang kedua, gimana cara mengatasinya. Perkenalkan, saya Ariko Prasetyo, saya dari Kuliner Boss. Di video ini kita akan membahas gimana caranya biar bisnis kuliner Anda mendapatkan traffic lebih banyak sehingga omsetnya naik berkali-kali lipat. Oke, pertama kita perlu sepakat bahwa review bintang 1 itu adalah hal yang tidak diinginkan. Jelas ya, siapa yang mau. Dan sayangnya itu pasti terjadi. Ini tidak diinginkan, tapi pasti terjadi. Soalnya kalau nggak mau terjadi, nggak usah bisnis. Bahkan faktanya ya teman-teman ya, satu review bintang 1 gitu ya, satu review bintang 1 di US sana, dia sudah mendapatkan angka bahwa ketika muncul satu review bintang 1, omsetnya akan turun $700. Tentunya ini nggak sekali waktu ya, bisa jadi ini akumulasi. But ini juga ngeri ya, $700 anggaplah 10 juta. Kalau reviewnya bintang 1-nya 1, kalau 1, 2, 3, nah itu kan jadi catatan ya, jadi catatan yang ya jangan sampai terjadi gitu. Begitu juga hal yang sama, kalau dapat review positif tentunya akan berdampak ke omset. Kalau ngomongin bintang, ini ngomongin tentang konversi ya teman-teman. Konversi, apa itu konversi Mas Ari? Konversi itu yang membuat orang datang atau tidak ke resto kita, ke bisnis kuliner kita. Ketika dia ngelihat review orang bagus, tentu dia akan datang. Ketika dia melihat review orang itu, pengunjung sebelumnya itu kurang bagus, jelek, maka dia tidak akan datang. Itu alami, itu natural, semua terjadi di kita semua. Nah, gimana caranya supaya nih ya dapat review bintang 1 tapi orang tetap mau datang, tapi konversi kita tidak turun? Ini akan kita bahas. Dan selanjutnya kita juga perlu tahu review bintang 1 itu tidak selamanya jelek. Wah, ini pembahasannya sepertinya cukup berat ya. Enggak, ini ringan, hanya mungkin kita perlu pelan-pelan. Oke, next. Fakta pertama nih ya, review bintang 1 menunjukkan resto kita cukup sibuk dengan orderan. Nah, ini juga kita harus sadar sebagai owner ya. Jangan-jangan ketika review kita itu 5 semua, resto kita nggak pernah penuh, ya nggak? Resto kita nggak pernah penuh, kita nggak pernah over capacity, kita nggak pernah di jam sibuk itu nggak pernah benar-benar sibuk. Ini malah gawat sebenarnya. Makanya kalau ada review bintang 1 yang ngomong tentang lambat, rame banget, antrian lama, itu tanda bahwa resto kita cukup sibuk. Itu sebetulnya tanda positif. Tinggal bagaimana kita ketika itu terjadi, next itu bisa dikurangi atau dihilangkan. Oke, next. Fakta kedua, ternyata jumlah review itu lebih penting daripada nilai total review. Nah, apa ini Mas Ari? Nah, kalau teman-teman lihat, ini saya pakai sate kambing, kelihatan ya, sate kambing ya. Nih sate kambing. Ini karena saya lagi di Solo, kita bisa lihat Solo itu apa sih? Ya, tengkleng, sate kambing, ya gitu-gitu ya makanannya ya. Kita lihat nomor 1 pencarian saya ini sate kambing Richard. Ini legend banget emang. Ini Pak Manto nih kalau nggak salah nih. Lihat 4,4 ya. Jadi tidak sempurna 5 tapi 17.000. Bahkan di atas yang 4,7. Di sini aku mau menunjukkan bahwa jumlah review ini ada 17.000 ya teman-teman. Ini lebih penting daripada total. Nih, ini 4,7 tapi kenapa yang 4,4 ini lebih di atas ya gitu ya. Karena ini jumlahnya lebih banyak. Ini jadi menunjukkan bahwa nggak apa-apa kita misal mendapatkan review bintang 1 gitu. Karena memang secara ranking itu jumlah itu lebih matter. Kalau kita misal scroll ke bawah ya, di sini juga ditunjukkan bahwa yang sempurna nih 4,9 ini berarti hampir tidak ada bintang 1 gitu ya. 75 dia ada di ranking 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di ranking 5 ya. Coba kita buka ya. Oke, ini sate kambing Pak Santoso. Kita cek reviewnya. Nih, di sini menunjukkan bahwa jumlah itu lebih matters. Jumlah itu lebih berpengaruh terhadap ranking dibanding nilainya. Mas Ari, tapi kan itu tetap nggak enak ya. Tapi itu tetap ya negatif lah ya, negatif. Nah, gimana caranya? Nah, caranya adalah, karena lebih penting cara membalas review. Karena ini yang dibaca oleh calon konsumen dan juga ini adalah hal yang bisa kita kontrol. Jadi aku ulangin lagi ya. Lebih penting cara membalas review karena ini adalah yang dibaca calon konsumen selanjutnya dibanding kita
ngedumel misalnya, atau ngajak ribut misalnya, bukan cara membalas yang salah ya, atau kita laporin misalnya, atau kita marah misalnya. Dan yang paling penting, ini adalah hal yang bisa kita kontrol, karena kita bisa mengontrol cara kita membalasnya. Pertanyaan lanjutannya adalah cara balasnya gimana. Nah, ini yang selalu saya ajarin ya di kelas, ke murid-murid saya, atau juga saya udah masukin di ebook bikin bisnis kuliner muncul di halaman pertama gitu. Ebook bongkar rasio goal bisnis ya, bisa cek nanti di link di deskripsi. Yang pertama adalah, ini sudah kayak template nih, udah nggak usah mikir, apapun konsumen itu marah-marah, ini jawabannya. Pertama adalah minta maaf. Mohon maaf, kata-katanya bisa menyesuaikan. Kata-katanya menyesuaikan seperti apa misalnya? Misal dia bilang masalah yang dia munculkan adalah rasa gitu ya, rasa, tapi dia nggak komplain sehingga tidak diganti. Kan biasanya kalau di resto, kalau komplain diganti ya, ini dia nggak komplain tapi komplainnya di Google review misalnya. Kita akan minta maaf. Pertama adalah mohon maaf atas kejadian yang terjadi misalnya. Kami sangat menyayangkan dan ikut merasakan gitu ya, dan ikut merasakan hal tersebut menjadi hal yang di draft aja sesuai dengan masing-masing dari teman-teman. Kami juga sangat menyayangkan dan tidak ingin itu terjadi misalnya gitu. Solusinya apa? Silahkan hubungi nomor CS kami di nomor sekian untuk mendapatkan misalnya next voucher, kita kasih solusi, atau untuk mendapatkan apalah, kita kasih kompensasi misalnya. Kalaupun tidak kompensasi, misalnya kita berikan, misal dia kesulitannya adalah lama menunggu antri, kita kasih solusinya reservasi melalui CSX. Dan yang terakhir, kita berjanji untuk memperbaiki. Berjanji untuk memperbaiki itu misalnya dengan kata-kata sama aja gitu, kami akan mengusahakan dan mengevaluasi sehingga hal tersebut tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Nah, ketika kata-kata ini sudah runut dibaca oleh konsumen yang akan berkunjung gitu kan, kita tuh datang ke sebuah tempat langsung nge-sort negatif duluan ya, dan kita ngelihat di situ ada respon dari pemilik resto yang ramah, mau bertanggung jawab, berjanji bahwa tidak akan terulang lagi. Kita apa? Kita akan tetap datang gitu. Saya akan tetap datang. Bisa jadi teman-teman juga sama gitu. Nah, itu yang bisa teman-teman pakai sehingga review yang bintang 1 itu menjadi senjata dibalik menjadi orang mau datang. Makanya review bintang 1 itu pertama wajib dijawab, kedua jawabnya pakai template yang sudah aku sediain ini ya. Jadi kalau ada teman-teman ngedelegasi ke staff, ngedelegasi ke admin, ke CS, udah langsung bener kalau pakai template ini. Oke, dan next, kalau teman-teman serius, ini pesan sponsor, kalau teman-teman serius ingin menaikkan omset bisnis kulinernya, dijamin membludak dalam 30 hari bersama Kuliner Boss nih. Kita punya layanan untuk membantu nge-growth omset teman-teman melalui digital marketing. Ini salah satu contohnya dari 600 plus ke 1 miliar. Ini salah satu achievement kita. Ini juga bisa terjadi di bisnis Anda. Itu kalau dari saya, terima kasih, sampai bertemu. Untuk link ada di deskripsi, dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Sampai jumpa lagi. Ciao.